Salam sehat untuk semuanya. Kali ini kami kelompok 4 yang terdiri dari saya, Jessica Madya Rahma dengan NPM 200710789. Halo semuanya, perkenalkan namaku Richard Brian Rafaelo dengan NPM 2007-1083. Saya Thomas Rui Briantana, NPM saya 200171079. Di sini kami memiliki 3 aplikasi referensi yang memiliki konsep mirip dengan aplikasi yang kami buat, yaitu yang pertama Inaris Personal, seperti ini tampilannya, kemudian info BMKG seperti ini tampilannya, dan Disaster Alert seperti ini tampilannya. Yang pertama kita bahas yaitu Inaris Personal. Inaris Personal memiliki keunggulan yaitu cara penanganannya yang lengkap, sehingga pengguna saat ada bencana bisa melakukan penanganan yang tepat untuk melindungi dirinya dari bencana yang terjadi. Kemudian dilengkapi indikasi bencana di Indonesia dan juga penyebaran virus COVID-19, sehingga pengguna bisa mengetahui informasi-informasi mengenai hal tersebut. Kekurangannya, tidak ada indikator cuaca, sehingga tidak ada informasi tentang perkiraan cuaca di dalam aplikasi ini. Kurang tepat jarak dengan posisi kita atau pengguna dengan jarak titik bencana, sehingga jarak yang diberikan, diinformasikan itu terkadang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Kemudian kurang tepat saat menampilkan data banjir. Jadi data banjir itu bisa terjadi kesalahan-kesalahan di dalamnya sehingga informasinya menjadi kurang tepat. Dan yang terakhir, adanya beberapa bug di dalam aplikasi ini. Potensi-potensi yang bisa dikembangkan dari aplikasi ini yaitu menambahkan perkiraan cuaca agar lebih lengkap lagi, dan menambahkan notifikasi secara instan dan alarm bila terjadi bencana, sehingga pengguna bisa lebih waspada. Kemudian lanjut ke info BMKG. Info BMKG ini memiliki keunggulan desainnya menarik sehingga pengguna itu enak melihat tampilan aplikasi ini. Akurat dalam perkiraan bencana alam, sehingga bencana alam yang diberitahukan itu sesuai. Banyak informasi yang bisa didapatkan tentang kondisi alam, kemudian bisa membantu memudahkan pekerjaan untuk beberapa profesi, seperti pertanian, penerbangan, dan lain sebagainya. Kelemahannya yaitu ada data atau pemberitahuan yang kurang update atau kurang cepat masuk, sehingga para pengguna itu mendapatkan informasi yang terlambat. Dan hal itu tidak bisa disepelekan karena jika ada bencana alam dan pengguna itu terlambat mengetahuinya, maka bisa menjadi fatal. Kemudian tidak bisa mendeteksi lokasi secara otomatis. Para pengguna harus menginputkan lokasi secara manual. Kemudian kurang praktis karena belum ada widget. Jadi pengguna itu harus masuk ke dalam aplikasi dulu untuk mengetahui semua informasi yang ada. Dalam aplikasi ini sayangnya juga masih terdapat banyak bug, sehingga membuat pengguna kurang nyaman. Dan tidak ada alarm bahaya, membuat pengguna kurang waspada terhadap informasi yang diberikan, kurang akurat dalam perkiraan cuaca juga. Potensi yang bisa dikembangkan dalam aplikasi ini yaitu menambahkan fitur widget untuk memudahkan para pengguna melihat informasi yang ada tanpa menuju aplikasi atau tanpa masuk aplikasi terlebih dahulu.
Yang kedua, update aplikasi untuk developer untuk menghilangkan bug, sehingga aplikasi bisa berjalan lebih lancar. Yang ketiga, menambahkan fitur alarm atau notifikasi bahaya seperti HP bergetar atau berbunyi untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna. Yang keempat, pemberitahuan perkiraan bencana alam yang dipercepat, yang sudah diberitahukan lebih jauh beberapa lama sebelum bencana terjadi, sehingga sudah tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan saat bencana alam terjadi, atau apa yang harus dipersiapkan jika bencana alam itu terjadi. Menambahkan fitur yang bisa membuat aplikasi bisa mendeteksi lokasi secara otomatis dan membuat perkiraan cuaca lebih akurat, sehingga informasi mengenai perkiraan cuaca itu lebih benar saat diinfokan ke pengguna. Aplikasi yang ketiga yang dijadikan referensi yaitu Disaster Alert. Keunggulannya bisa memfilter notifikasi yang masuk sesuai radius. Jadi itu maksudnya jika pengguna berada di jarak yang dekat dengan bencana alam, maka akan mendapatkan notifikasi dengan ada alarm bergetarnya, sehingga para pengguna bisa lebih waspada terhadap bencana alam tersebut. Namun jika jauh, hanya mendapatkan notifikasi biasa saja. Yang kedua, akurat dalam memberikan informasi mengenai bencana. Kekurangannya, terlalu banyak notifikasi ketika negara lain mengalami bencana. Yang kedua, update informasi cukup terlambat, sehingga informasi itu tidak bisa up to date pada para pengguna. Tidak semua area terjangkau aplikasi ini juga, sehingga jika ingin mengetahui lokasi tertentu yang tidak dijangkau aplikasi ini, para pengguna tidak bisa melihat informasi tentang bencana di area tersebut. Kemudian tidak memberikan informasi yang jelas ketika ada bencana. Potensi-potensi yang bisa dikembangkan yaitu memfilter notifikasi yang masuk agar hanya notifikasi dari negara tertentu yang masuk, sehingga bisa meminimalisir notifikasi yang terlalu banyak tersebut. Kemudian memberikan link yang berkaitan dengan bencana alam seperti berita tentang bencana dan seterusnya. Jadi aplikasi yang akan kami buat sebagai solusi dari permasalahan yang ada adalah membuat aplikasi yang terhubung langsung dengan akun Google User, sehingga aplikasi bisa mendeteksi langsung tempat lokasi di mana user berada, sehingga ketika terjadi bencana, aplikasi bisa langsung mendeteksi dan memberikan informasi kepada pengguna. Kemudian menggunakan data dari BMKG untuk perkiraan cuaca dan bencana. Kami menggunakan data BMKG karena BMKG merupakan badan yang sudah terpercaya dalam memberikan berita tentang perkiraan bencana dan cuaca. Kemudian menggunakan notifikasi untuk perkiraan cuaca yang bisa diaktifkan dan dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu user ketika user tidak ingin fitur itu ada. Kemudian fungsi aplikasi yang kami temukan untuk menyelesaikan masalah yang ada adalah yang pertama, aplikasi kami akan menambahkan fitur jarak dengan titik bencana alam itu terjadi. Jadi, aplikasi ini akan membagi bencana alam kepada 3. Jadi, akan ada jarak aman, jarak bahaya, dan juga jarak
tempat terjadi bencana itu terjadi. Jadi antara jauh, dekat, atau user sedang berada di dalam area bencana itu. Kemudian menambahkan fitur alarm di aplikasi kami apabila akan ada bencana alam di radius yang dekat dan memunculkan notifikasi evakuasi cepat. Jadi aplikasi ini akan memberikan alarm dan suara ketika user berada di daerah bencana dan kemudian akan memberikan notifikasi evakuasi cepat agar pengguna dapat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berada di dalam bencana. Kemudian aplikasi ini akan memberikan fitur koordinat yang tepat yang dengan mengandalkan GPS agar aplikasi ini tahu di mana user berada. Kemudian kami akan mengusahakan bahwa aplikasi kami akan ringan untuk smartphone ataupun yang lain seperti Apple agar bisa berjalan dengan lancar sehingga lebih banyak orang yang tidak memiliki HP yang cukup bagus agar bisa juga mengetahui jika terjadi bencana di sekitarnya. Kemudian terdapat adanya fitur berita kerusakan dan korban jiwa agar para pengguna yang berada cukup jauh dari tempat bencana bisa memberikan bantuan berupa donasi atau jika pengguna mau, pengguna bisa membantu menjadi sukarelawan untuk membantu korban jiwa di titik-titik tertentu yang membutuhkan. Kemudian aplikasi ini juga menyiapkan fitur donasi untuk menolong korban dengan cara menghubungkan aplikasi ini dengan kitabisa.com agar hasil donasi ini bisa langsung diolah oleh kitabisa.com dan diberikan langsung kepada korban jiwa di lokasi bencana tersebut. Kemudian data yang akan kami gunakan ada data-data dari BMKG yang paling utama, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, agar data yang kami dapatkan lebih akurat. Kemudian kami akan menggunakan berita cuaca dan ramalan cuaca dari weather.com, kemudian lokasi dari akun Google, dan juga informasi tentang pengembangan di lokasi bencana dari berita-berita yang ada. Ya, di sini ada tampilan aplikasi Sound Alert. Pertama, menu login bisa melalui Google atau tidak login sama sekali. Kalau login bisa mengakses semua menu dari Sound Alert, tapi kalau tidak login hanya bisa mengakses menu cuaca saja. Selanjutnya adalah Maps. Maps ini hanya bisa mendeteksi gempa di mana titik itu berada. Kalau gempa itu dekat maka akan membunyikan alarm, kalau tidak hanya memberitakan via notifikasi saja. Selanjutnya donasi terbuka setelah 24 jam menerima informasi ada korban jiwa dan kerusakan yang sangat parah. Donasi bisa dilakukan melalui kitabisa.com. Selanjutnya adalah alarm. Alarm ini saat terjadi gempa akan berbunyi dan dia akan memunculkan, walaupun aplikasi tidak terbuka, akan muncul di depannya persis. Selanjutnya adalah berita ini menerangkan tentang apa kabar terkini dalam bencana alam. Selanjutnya adalah ini sumber-sumber kami dari web untuk sumber dari gambar. Sekian, terima kasih.